Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Iya betul. Ini yang dahsyat lagi nih. Saya mau Bapak dan Ibu harus paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Tahun kemarin 2024 Lebaran anak yatim itu hampir 100% tamu RDAY yang pada ijab hajatnya terkabul. Mau saya kalau Bapak dan Ibu memang waktunya senggang nggak buru-buru, bisa ijab kabul di acara Lebaran anak yatim. Kapan? Besok. Kan besok Lebaran anak yatim, besok pagi. Nah, Bapak Ibu ijab. Aduh, jadi waktunya lama dong di sini. Enggak apa-apa. Lebih cepat, biar lebih cepat terkabul karena momennya pas Lebaran anak yatim. Sakral. Jadi nanti malam tahajud dong, betul. Ntar malam Lebaran anak yatim ntar malam. Hah? Tahajud ntar malam jam 1. Nanti malam ijab Lebaran anak yatim ntar malam jam 1. Boleh. Nanti acara Lebaran anak yatimnya besok pagi. Kan Lebaran kan nggak pernah tengah malam ya. Pagi besok. Jam 7, jam 8 Lebaran. Jadi ntar malam sholat tahajud Lebaran anak yatim. Tapi kan Pak Haji saya nggak janjian. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu habis tahajud boleh pulang. Tapi ntar ijab di tahajud. Tapi kalau yang waktunya senggang, bisa besok usahain berlebaran bersama anak yatim. Banyak besok. Ibu lebarannya sama anak yatim. Bapak nggak boleh lebaran sama ibu yatim. Nggak boleh ya. Karena syarat lebaran anak yatim itu yang sakral. Usap kepalanya, cium keningnya anak yatim. Nggak boleh cium keningnya ibu. Iya, awas ya. Itu jatah preman ya. Jatah orang rumah. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Bangun pukul 00. Kalau saya udah jualan dari pukul 11. Jadi gimana caranya? Nggak usah tidur. Ibu kalau di jam 00 ibu mandi. Ya. Di WC pasar atau di WC rumah. Ya mandi. Kalau untuk ngaji Qurannya kan saya udah ngaladangan gitu ya, pas nyampe jam 6 pagi. Dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi jualannya gitu. Berarti gimana caranya yang lain? Ibu selama ini jualan udah berapa tahun? Sekarang baru 2 bulan Pak Haji, saya baru mulai lagi jualan. Hijrah ke Pasar Kosambi dari Purwakarta. Saya terpuruk selama 3 tahun. Nah sekarang ibu jualan dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Ya. Ibu rumahnya 1000 meter gak? Enggak, tetap. Enggak, rumahnya ibu luasnya 1000 meter gak? Enggak. Berapa rumah ibu luasnya? 200 meter. Nah ibu paksain baca Quran harus. Jadi ibu baca Quran, cari karyawan yang dagang. Oh. Atau ibu bagi waktu. Bagi waktu bisa bagi waktu. Ya, bisa, bagi waktu. Jam 3 sampai subuh bisa. Bisa. Pokoknya dibagi waktunya. Iya. Tidak ada orang yang baca Quran hidupnya miskin, nggak ada. Coba. Ya, makanya saya datang ke sini, kan lihat di YouTube. Oh, saya kan dari jam 11 udah bangun ya, Pak Haji, udah Ya. bangun sampai jam 6. Gimana cara opsi yang lain? Makanya saya Boleh datang milih, langsung boleh ke sini. milih, boleh Ya, milih. langsung ke sini. Kan nggak enak kalau dari YouTube pasti nggak dijawab ya, makanya langsung datang ke sini. Saya baru pertama kali datang ke sini, lihat YouTube Pak Haji baru 1 minggu. Seneng nggak? Senang. Oke. Saya Kalau lihat YouTube saya senyum-senyum nggak? kadang senyum, kadang saya tertarik Pak Haji, saya terlilit utang banyak. Boleh kan tadi ibu saya suruh baca Quran nih bersemuanya. Paksain. Harus wajib baca Quran. Harus wajib bangun jam 00. Wajib senyum, mandi tahajud, baca Quran. Wajib sholat tobat. Kalau yang punya pasangan
wajib sebelum keluar dari rumah, ibu bapak pegang alat kelaminnya lawan jenis. Misalkan bapak mau pergi ke Batu Ceper, bapak pegang dulu nenek suami. Mama berangkat ya, cemol. Mama pegang alat kelaminnya, cemol. Baru berapa berangkat. Ibu balas. Sama-sama. Ini namanya ilmu harmonis cinta kasih terima kasih. Saya nggak setuju bapak dan ibu cium kening. Buat apa cium kening? Tidak greget lah. Tapi kalau ibu pegang alat kelamin suami itu greget langsung. Rek. Ibu pegang. Hah? Kalau nggak mau, bapak harus mau. Dua, ini ilmu baru nih Pak. Baru hari ini. Kalau bapak dan ibu dagang, bisa gak bapak dan ibu pakai bajunya kendor gini tuh? Oh iya. Apa nih? Longgar. Ya. Ini resletingnya dibuka. Tuh tutup. Supaya orang banyak pada beli, pada masuk. Nanti kalau udah dagang di resleting lagi. Karena udah terbukti. Jorok Pak Haji, jorok gak kelihatan? Orang gak kelihatan kok. Untuk buat apa? Nyedot hawa. Kalau untuk cewek kan Pak Haji pakai gamis. Ya, pakai gamis. Ya, kan longgar ya. Ya, dibuka resletingnya. Itu pembelinya banyak banget yang pada datang. Ini pakai resleting ya. Ya. Ada resletingnya. Nah, nggak pakai celana, itu gue lebih setuju. Ibu yang nggak pakai celana, saya yang rugi bandar. Kedua nih, kalau bapak dan ibu lagi naik motor, nyupir mobil, naik kendaraan bus, macet, mau ke sana macet, ke kanan macet, gampang. Supaya buyar, ibu dan bapak buka resletingnya, set, itu langsung jalannya lancar. Kok gitu Pak Haji? Iya, ini ilmu zaman dulu, ilmu nenek saya. Dibuka resletingnya. Kalau mau dagang lancar gitu juga, mau jalanan lancar gitu juga. Pak Haji, bisa gak kalau saya lagi diwawancarain nego gaji anak saya, biar nanti gajinya nggak ditawar? Setuju, dibuka. Nanti yang wawancarain langsung masuk UGD. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Oh, dicentongin, kan dapat centong. Mana centongnya? Ah ya, dicentongin. Sama digosok pakai cadar ibu bekas pakai, nanti sembuh. Mana mic-nya? Ini kan di sore sini kan saya dapat undangan untuk pelelangan rumah yang pertama, Pak. Ya. Supaya nggak dilelang rumahnya. Saya dalam ibu bekas pakai yang sekarang ibu pakai, digantung di pintu, nanti nggak akan kena lelang. Saya dalam ibu pakai saya dalam nggak sekarang? Mana? Coba, copot, gantung di celana di pintu, nanti nggak dilelang. Bisa? Ini yang baru masuk berapa baru lagi? 2 apa 1? 3. Apa? Nggak usah, langsung aja dipaku. Nanti kan banyak tawon. Ya dibungkus plastik Bu. Bungkus plastik. Cari paku digantungin tapi nggak boleh diikat. Nanti rumah ibu nggak dilelang. Kalaupun dilelang, orang males beli. Sehingga nanti di reschedule lagi minggu depan. Ibu nanti privat aja. Ikut privat yang khusus di sini. Nanti diajarin. Oke, karena kalau begini nggak bisa ngajarin. Saya ngajarin ibu nih 1 jam. Yang lain pada cemberut. Karena kan rombongan. Bisa? Iya, Pak. Sama ini kan saya selama hampir 1 tahun ini kan nggak ada pemasukan, Pak, karena dunia kapal kan baru. Mesti dilihat dulu di badan ibu ada jinnya apa enggak, apa hodamnya. Kalau ada, ya sampai kapanpun nggak akan masuk. Mesti dikeluarin dulu pakai itu, apa namanya,
Teko RC bukan. Kesini sampai itu apa? Kemarin jadi motor sekupilan itu. Nggak apa-apa, yang penting gini. Ibu copot dulu celana dalam, gantungin dulu di rumah, yang penting nggak dilelang. Kalau memang nggak dilelang, besok ibu berangkat lagi ke sini. Privat khusus, minta anterin Rina kemari. Nanti diajarin badan ibu ada jinnya apa ada hodamnya gitu. Bisa? Yuk, yang belakang, yang baru datang. Nama. Asmara. Asmara. Cemburu kemana? Cemburu kemana cemburu? Oh. Tinggal di mana? Tinggal di Palembang. Palembang. Sehari-hari apa kegiatannya? Kegiatan sehari-hari itu suka ngomong cucu. Ngomong cucu. Jadi sekarang Ngomong cucu MC. Jadi sekarang tuh Pak datang di sini kan kebetulan saya tuh ingin usaha anak yang maju dan juga aku bisa Maju doang kan? berhasil dengan baik. Oh berhasil. Kalau maju doang dorong aja. Boleh, tadi ajarin. Yuk sebelah. Nama. Sebelahnya nama. Saya minta dari Bekasi Pak. Namanya siapa? Nipa. Nita. N-I. Mama India Teguh. Mita. Sehari-harinya apa? Saya marketing properti aja. Marketing properti. Marketing properti. Hajatnya apa? Saya privat aja sama Haji kayaknya. Karena saya kayaknya harus banyak yang saya sampaikan. Iya, kalau privat ibu duduknya sendiri di sini nih. Kita ngomong berjam-jam. Ibu ngomong nggak kedengaran orang. Tapi kalau ibu nanya jawab, nanya jawab, gak usah lama-lama, sejam aja. Kira-kira yang lain pada ngaco nggak nih? Hajatnya apa? Ini Pak Haji, saya ada persoalan keluarga aja. Terus kebetulan kan Persoalannya sama suami apa sama anak, sama ipar, sama sepupu? ya sama suami. Pengen cerai atau pengen rujuk? Kebetulan ada proses. Lagi proses cerai. Yang gugat cerai ibu atau suami? Insya Allah saya. Suaminya gugat cerai ibu. Berarti ibu ada kesalahan. Saya yang mau gugat. Ibu yang menggugat. Jangan. Oh jangan Jangan ragu-ragu. Yuk sebelah. Nama. Nama saya Siti Amri dari Pekanbaru. Baca saya lukas. Gong. Nih. Copot. Apa? Apa? Lunas hutang. Oh. Jadi maunya saya gini Pak Bu, gimana caranya bisa nggak bisa harus paksain. Bisa nggak bisa, nih copot nih perban nih. Bisa nggak bisa paksain. Ibu sifat 18 nggak boleh dilanggar, bisa nggak? Sifat 18 nggak boleh dilanggar, bisa nggak? Tuh yang 18 yang di kertas. Saya maunya di bulan Juli ini. Sifat 18 nggak dilanggar, bisa nggak? Harus bisa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, bisa nggak? Ini pagi. Hah? Nggak apa-apa, nanti diajarin biar 12 juz ya. Mau nggak mau harus, ajarin, cepat, agak cepat. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji ngajarin kita untuk bisa baca Qur'annya 12 juz semalam, setengah malam, bukan semalam. Iya, semalam. Nah, maka kita harus membiasakan punya target bisa tercapai 12 juz itu, caranya bagaimana? Itu ya. Dengerin. Jadi Bapak Ibu, secara target waktunya juga harus ditetapkan biar tercapai. Jadi Ibu Bapak mulai jam 1 harus sudah mulai baca. 1, 2, 3, 4, 5 4 jam. Masih ada waktu habis subuh sampai matahari terbit.
ya, terjeda untuk sholat subuh. Sebelum subuh sudah ada di masjid, sudah ada di sajadah. Qabla subuh, nanti ulangi lagi sampai terbit matahari, sehingga ada waktu istirahat. Jadi targetnya minimal 2,5 juz 1 jam, atau kalau bisa 3 juz 1 jam. Bagaimana cara melatihnya? Bacanya. Melatihnya Bapak Ibu harus bacanya tidak melo. Bacanya harus tidak melo. Melonya gimana? Baca yang Mengayun-ayun. Melandai-landai. Yang surat terpendek, misalkan inna atoina. Inna atoina kal kautsar, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu harus punya target 1 menit baca. Kenapa saya nyontohkan inna atoina al kautsar itu? Karena tulisannya itu 1 baris setengah, betul ya? Inna atoina tulisannya 1 baris setengah. 1 halaman isinya 15 baris. Jadi kalau kita latih, kita baca inna atoina bisa 10 kali dalam waktu 1 menit, seperti itu berarti kita bisa baca 1 halaman 1 menit. Berarti 1 juz 18 menit. Gimana bacanya, ulang lagi? Bacanya, baca yang cepat, harus cepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Cepetin lagi. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Pokoknya 1 menit bisa 10 kali minimal. Ibu bisa tembus 3 juz. Bisa? Harus bisa. Saya nggak mau tahu, harus bisa. Karena saya mau di bulan Juli ini harus cair 10 miliar. Harus. Kok Pak Haji maksain? Lah ibu hajatnya maksa. Saya juga harus maksa. Harus. Ayo bos. Mulai suratnya dari surat apa itu Pak Haji? Bangun jam 00. Oke. Senyum. Surat di Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran. Mulai dari surat apa kita baca? Alif Lam Mim. Dari Alif Lam Mim. Dari Al-Baqarah. Ya. Sampai Anas. Kan panjang itu deh. Ya kan Bapak pengen hajatnya terkabul. Iya. Gede komen apa gede hajat? Jadi aja. Iya, komennya dihindarin. Eh, Gede ngeluh apa gede hajat? dari aja. Yang ngeluhnya nggak boleh. Oke, siap. Terus kemudian untuk anak itu dia hanya cukup bolak-balik. Celana dalamnya dibalik, bajunya dibalik, celana panjangnya dibalik. Semuanya selama di penjara wajib dibalik. Nggak boleh enggak. Nanti dia akan dibalikin keluar. Penjara itu nggak ada ininya, nggak ada celana panjang, celana pendek aja. Ya, dibalik. Dibalik. Semua dibalik. Siap. Kok dibalik? Iya, saya nonton YouTube-nya RDAY bilang sama polisi gitu. Terus saya pengamalannya hanya itu, maksudnya baca 12 juz setengah malam itu, kemudian mandi malam jam 00, Pakai pandan 9 lembar. pakai 9 lembar. Ada di YouTube Pak, Oh, ada. Ada. nanti dipelajari lagi. Oke. Siap, makasih. Ayo, mana mic-nya? Ini Pak Haji, ini kan saya karyawan swasta ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu jadi kalau umpamanya untuk melaksanakan Bapak takut ngantuk, istri yang ngerjain kalau istri ikut di sini. Tapi kalau istri nggak ikut di sini, Bapak ngerjain separoh-separoh dulu, jangan sekaligus. ya, ya. Tapi rencananya juga saya mau keluar Pak Haji, mau pensiun. Kemarin saya udah. Yaudah full ngerjain ilmu RDA-nya full. Seperti itu ya. Full. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini tidak bekerja tapi punya penghasilan 10 miliar per bulan. Amin, amin. Bisa, harus bisa. Haji Marco kan bisa. Ya. Punya kontrakan dari 6 jadi 21. Yang tadinya nggak punya ruko jadi punya ruko berapa pintu? 15 dalam waktu 7 bulan. Bisa? Bisa. Yuk, yang mau nanya sebelum saya tutup. Yang kemarin gatal-gatal ada jinnya atau kodamnya? Apa? Ada jinnya atau kodamnya? Apanya? Tadi kemarin kalau sering datang. Nanti kalau udah keluar nggak ada. Kan Ibu belum minum air cebokan. Nanti nggak ada. Minum dulu. Remes. Dimasak. Ya, dimasak boleh, nggak dimasak boleh. Bisa? Yuk, sebelum saya tutup.
mau nanya tadi, kalau celana yang katanya 9 hari itu buat apa? Supaya rumahnya nggak dilelang, supaya ngusir nyamuk malaria, supaya nggak ada tawon yang ngantuk, supaya teman-temannya yang anaknya ibu yang teman-temannya nakal nggak pada datang, karena wanginya luar biasa. Saya udah malah yang 3 bulan juga saya pakai Pak Haji, itu buat apa? Ah? Pakai celana 3 bulan berturut-turut saya pakai juga Pak Haji. Boleh, manjur. Maksudnya biar utang saya lunas Pak Haji. Pasti lunas, kan ibu belum dicopot. Keadaan ibu mana? Gantung dulu. Mau digantung? Yang 9 hari saya simpan di atas plafon. Yang 3 bulan saya simpan, kalau kemana-mana saya bawa. Boleh, nggak apa-apa. Bu Sari kan dibawa terus tuh Bu Sari. Bu Sari siapa? Bu Sari, Pak Marican, grup Sari Jamu. Sari Jamu ya tadi. Dia kemana-mana nggak bawa uang, dia hanya cuma bawa celana dalam. Makanya dia kalau ke ATM dia puter celana dalamnya di ATM, itu mesinnya langsung pada rontok. Bukan uangnya yang keluar. Ya. Yuk. Bapak ada pertanyaan lagi? Pak Haji, itu yang dimasukin freezer sih Pak Haji gimana? Celana Celana dalam bekas pakai, taruh fotonya debt collector, taruh fotonya tagihannya, taruh di botol, taruh di freezer. Kalau ibu punya tagihan supaya nggak ada yang nagih. Tapi kan ini yang hadir di sini kan ada debt collector, jadi saya nggak bisa nerangin. Debt collector udah ngancem saya, awas loh, dia awas. Pak Haji, Ya. mau nanya kalau umpamanya mandi selama ini kan mandi nggak pakai daun pandan gimana? Harus pakai pandan. Karena kalau bapak pandan, umur bapak lebih muda 20 tahun. Tapi kalau nggak pandan, umur bapak lebih tua 70 tahun. juga bisa diganti garam ya Pak Haji. Garung tuh apa? Mandi garam. Nanti ibu jadi ikan asin. Pak Haji, kalau saya mandi pandan, setiap mandi saya pasti pakai daun pandan. Mau pagi, mau tengah hari, apalagi malam. Kalau malam saya daun pandannya saya rebus yang 9 lembar, yang 9 Direbus lembar, boleh, nggak direbus boleh. yang cepat dimasukkan. Ya, direbus boleh, nggak direbus boleh. Kan ibu belum praktekin tadi yang diajarin. Saya mau bulan ini harus paksain cair 10 miliar. Saya nggak mau tahu dari mana. Caranya tadi. Kok Pak Haji maksain? Saya nggak bisa baca Quran Pak Haji. Nggak apa-apa. Buka-buka aja Al-Quran. Dibuka-buka. Nggak, kalau habis sholat malam saya paksain ngaji Yasin sampai ngantuk. Oh nggak boleh. Baca Yasin nggak boleh. Baca Quran. Baca Quran. Oke? Bisa? Rin ada nanya gak? Iya Pak Haji, saya mau nanya. Kemarin kan dada saya rasa sesek. Terus waktu itu saya maksain suami saya untuk celup palponnya ke air. Udah itu kan saya minum. Rasanya memang mau muntah prosesnya itu. Terus saya keluarkan Pak Haji. Terus itu kan jam 2 pagi Pak Haji. Terus jam 5 pagi itu ada ular. Itu di bawah tempat tidur saya. Itu apa Pak Haji? Ada yang nggak suka Marina, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ulernya sama alat kelamin suami kamu sama gak bentuknya? Cuman gak ada matanya sama itunya doang ya, hidungnya ya. Oke? Itu mandi kan tidak tidur. Mandi biasa ini kalau seminggu sesaknya nggak apa-apa. Lanjutin aja. Lanjutin. Bisa? Saya mau bulan ini. Apa Pak? Saya suka grogi, saya jadi suka lupa pertanyaan. Kalau grogi nggak boleh digaruk kepalanya. Ya, Bapak grogi nggak boleh digaruk kepala. Bapak kalau grogi garuk kon-konnya sampai copot. Di tahanan itu kan kalau mungkin dia mau balik, kalau baju mungkin masih mendingan ya Pak. Tapi kalau celana kan Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak mungkin orang pakai celana dalam dibalik ditabokin. Nggak mungkin. dia yang kedua pandannya itu selebar itu apa Pak? Nggak boleh dipotong. Panjang. 9 lembar dikaretin. Ditaruh di mana Pak dia? Di ember, di bak. Di ember, di bak. Habis mandi diangkat lagi. Diangkat lagi, simpan di kulkas. Nanti bisa awet berminggu-minggu. Kalau nggak disimpan di kulkas nanti layu warnanya coklat. Berapa lama saya mandi sampai sukses? Sampai sukses. Sampai badan Bapak wangi. Orang yang mandi pandan
saldonya di bank gak akan di bawah 1 miliar. Selalu di atas 1 miliar. Buktiin, Pak. Apa? Bapak nggak usah minta, nanti dikirim dari sini sama bandot. Oke? Cair ya 10 M ya. Saya sabdain ya, cair ya. Saya sabdain ya. Nanti lihat di YouTube, kalau nyentokin nanti diajarin, gampang. Gak mungkin, pakai duit ibu sendiri. Kecuali ibu privat khusus, kayak kasih uang bibit langsung, sama centong keramat langsung. Ibu tinggal meraktekin yang seperti Haji Marco. Kenapa sekarang nggak bisa Pak Haji? Karena duit yang 75-nya nukernya susah. Kalau dulu kan banyak, kita obral. Nggak usah nuker dikasih. Sekarang kita nggak bisa, khusus yang khusus-khusus aja. Nggak apa-apa ya? Boleh, ibu pakai duit lain boleh. Pakai duit real.